A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di podcast sosial bareng kita. Hari ini kita bakal bahas proses sosial asosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan kerjasama dalam masyarakat. Betul banget, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Nama saya Fatih Dwi Putra sebagai host pertama. Saya Haidar Dwianantal Farizi sebagai host kedua. Saya Najila Pramesti sebagai narasumber pertama. Saya Yusika Putrasari sebagai narasumber kedua. Dan saya Raina Zahra Kamila sebagai narasumber ketiga. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Raina, bisa tolong jelasin secara singkat ya apa itu proses sosial asosiatif? Tentu, jadi proses sosial asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat positif karena bisa mempererat hubungan antar individu maupun kelompok, dan tujuannya itu biar kehidupan masyarakat jadi harmonis, tentram dan tidak berat. Berarti proses ini penting banget ya buat menjaga kerukunan di masyarakat. Iya, betul banget. Tanpa proses sosial asosiatif, orang-orang bakal bisa bekerja sama dan malah sering berselisih. Nah, Dila, bisa dijelasin dulu nih apa itu kerjasama? Kerjasama atau cooperation itu saat dua orang atau lebih saling bantu untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, gotong royong dalam lingkungan, belajar kelompok, atau kerjasama antar negara dalam perdagangan. Oke, lanjut ke akomodasi. Jessica, gimana tuh? Akomodasi itu proses untuk menyelesaikan konflik supaya hubungan tetap baik. Misalnya lewat kompromi, toleransi, atau mediasi. Contohnya, kalau dua teman berselisih, lalu mereka saling mengalah dan berdamai. Itu termasuk akomodasi. Wah, jadi intinya itu menjaga supaya hubungan agar rusak ya? Iya, benar banget. Nah, sekarang Raina. Kalau akulturasi itu apa? Jadi akulturasi itu adalah proses bertemunya dua budaya. Tapi budaya asli itu nggak hilang. Misalnya musik gamelan yang dipadukan sama alat modern seperti gitar atau hasilnya itu unik tapi tetap mempertahankan unsur budaya. Dan juga ya, kalau asimilasi gimana juga? Kalau asimilasi itu dua budaya melebur jadi satu budaya baru sampai perbedaan awalnya udah nggak terlalu kelihatan. Contoh, gaya hidup masyarakat kota yang merupakan hasil perpaduan budaya lokal dan budaya luar. Oke, terakhir ada amalgamasi. Jessica, tolong jelasin dong. Amalgamasi itu perkawinan antara budaya dan yang menghasilkan budaya baru. Misalnya kalau orang Jawa menikah dengan orang Batak, kebiasaan mereka bisa saling menyatu seperti dalam ada pernikahan atau cara berkomunikasi sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan ya, semua bentuk proses sosial asosiatif itu tujuannya baik supaya manusia bisa hidup rukun dan saling memahami satu sama lain. Betul banget. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menerapkan nilai-nilai itu, kayak tolong menolong, kerjasama, dan saling memahami satu sama lain. Nah, kalau semua orang bisa menerapkan itu, pasti lingkungan kita jadi lebih damai dan lebih harmonis.
Jadi intinya proses sosial asosiatif itu bikin masyarakat menjadi rukun, damai, dan saling menghargai perbedaan. Betul banget. Makasih buat Raina, Dila, dan Jessica yang udah sharing hari ini. Sama-sama. Seru banget bisa ngobrol santai tapi tetap bermanfaat. Semoga pembahasan kita hari ini bisa kalian lebih tahu tentang proses sosial asosiatif ya. Terima kasih, sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. You think that